Nggak, tapi menurut gua ngelawan. Nah, lu pede nggak? Lawan Liverpool? Iya. Ya enggak lah. Gila kali. Iya. Maksud gua tuh ntar ketat. Oh, kalau abis sih enggak, paling 3-0. Selamat datang kembali di Tackle Bebas. Oh, belum kelar. Belum kelar. belum. Ini kan platform YouTube. Yoi. Tapi lu TikTok banget nih kayaknya. TikTok. Ini merayakan 1 juta followers TikTok kita. Oh, Kaget. TikTok yang mana nih? Iya, tapi kita emang punya TikTok. Kita punya TikTok, Betul. punya Instagram, Twitter, apa namanya? Tackle Tackle. Bebas. Nah, apa isinya? Isinya ya konten-konten football challenge. Contohnya gitu-gitu. gimana? Kayak main Lu kan ini kan, blind dia rank, sosmed manajernya kan? Iya, iya. blind ranking. Terus gimana? juga, ya kayak kita nge-ranking tapi kita nggak tahu siapa yang pemain yang akan disebut. Oh, Disusun, gitu. ntar Disusun. peringkat-peringkat. sesuai dengan peringkatnya. Ya, terus draft pick. Draft Oh, pick ke untuk, NBA, pilih. apa namanya misalnya bentuk satu tim 5 orang gitu, tapi nggak boleh misalnya yang pernah meraih Golden Boy. Oh, Nggak ada boleh, syaratnya. gitu. Ya. Tinggal lihat itu. Tinggal lihat aja di Tackle Bebas. Tinggal lihat. Seru. Sama- Tackle Bebas ya, di-follow. sama roasting-roastingan. Nah. Yang pasti kalau setiap ada pertandingan biasanya kita roasting. Nah, itu dia. Nah. Ini sekarang kita belum bikin. Dan sebenarnya kalau secara materi juga kita cenderung minim sih kita ngeliat Karena berita-berita. Liga Champions ya. Iya nggak sih? Karena betul. Liga Champions kan banyak yang udah lolos kemarin dan pertandingan matchday ke-6 tuh kayak cuman Bukan pertandingan Iya, menentukan. Siapa bukan. juara grup gitu ya? Kayak Sociedad Iya, Inter kan. tapi Iya. bahkan ada yang udah juara grup di matchday ke-5. Kayak Iya. City gitu kan. Arsenal udah. juga. Iya. Jadi udah nggak terlalu ada beberapa pertandingan yang belum nggak menentukan. Betul. Sama kayak debat capres kemarin. Nah. Belum tentu menentukan juga. Ya, betul. Emang yang Jadi menentukan apa, Bu? Apa? Yang menentukan Ya, apa? ntar, di Hasil tanggal pemilu. 14 Februari. Iya, jadi nanti coblos di tanggal 14 Februari. Jangan golput. Jangan golput, ini pesan sponsor. Oh iya iya iya. Gitu. Iya. Karena Gitu. maksudnya kalau kita Emang keinginan mah ada golput kalau ngeliat kayak gitu. Ngeliat hasil debat kemarin ada golput. Kenapa begini tangannya? Eh, Nggak ada. Pasti kan mereka tiga-tiganya pengen bikin Indonesia yang lebih baik Kalau lagi. gua sorry ya, kalau harus golput sorry ya. Nggak Mas boleh Dita. golput. Iya. Mas Dita jadi omongan ya, Mas. Kayak gitu. Itu jadi gara-gara ada debat capres menutup kegagalan Manchester United melangkah ke Nah, fase itu knockout. dia. Padahal udah kecium sebenarnya kalau gua pribadi, udah kecium dari waktu kalah lawan Copenhagen. Oh iya. Karena kan dia tuh harus sapu bersih di 3 pertandingan terakhir kayak lawan Copenhagen, lawan Galatasaray sama lawan Munchen. Jadi Itu susah banget pas itu. lawan Copenhagen hilang, jadi susah banget harus menang 2 laga itu. Dan dia kan berturut-turut Manchester United kalahnya tuh dari nomor 3-0. Ya kan? Iya, benar. Terus sama Munchen. 1-0. Minggu depan ntar sama Liverpool kalah. Ya Jadi, ampun, minggu ini kasihan. iya Nah, akhir pekan jadi ntar. di Goa belum sempat keluar, masuk lagi, belum Kan sempat udah napas. bikin kosan di sana. udah. Oh, udah tinggal tetap. Iya. Oh, bisa balik kapan aja. Udah deposit 3 bulan. Oh, Kan? langsung 3 Gitu. bulan. Iya, 3 bulan. Itu saking udah lamanya di Goa nih dan akan bolak-balik. Kenapa tuh? Bikin laundry. bikin Di dalam ada laundry aja. Ada supermarketnya. Ada. Emang untuk Ada. tempat. Kayak waktu zaman-zaman Covid lah, jadi di stok di rumah dulu, di stok di gua dulu semuanya. bener, Kasihan bener, banget ya. Gitu. Ya keluar-keluar pakai masker. Malu. Malu. Biar ketutupan dia Bukan siapa karena nih. kena Covid, Iya, malu. bukan karena Covid. Ada yang kalah, ntar kita bahas. Nah, ya, ntar kita bahas. Jangan langsung dibahas. nanti. Oh, jangan langsung. Di skip abis MU langsung Nah, pergi. lu juga Gitu. tim lu kalah. Tim gua kalah. Lawan Royal Jelly. Antwerp. Royal Antwerp. Gua kira R-nya di samping abis W, jebakan semut kalau Antwerp. Sudah bisa Eh, Sejak handphonenya bahasa Inggris namanya nih. Rap ya. Oh, Itu right. timnya Nenggolan dulu, Raja Nenggolan. Sempat Oh, di Belgia. Belgia. Di Belgia. Dan sebenarnya pemainnya lebih sering makan coklat daripada latihan. Tapi bisa mengalahkan Barcelona. Dan dia cuma 17 orang yang dipanggil. Bukan yang dipanggil. Yang emang ada di Yang line berangkat. up. Iya. Jadi cadangan cuma 6. Di bench tuh. Jadi ada kosong-kosong bench tuh. So, Jadi kalau misalnya pergantian diganti semua, habis tuh. habis kalau capek, bangkunya kosong. Tetap menang. Tetap menang. Iya. Itu yang latih Van Bommel, Barcelona juga Oh, kan. pemain Oh, udah Barcelona. tahu. Iya. Iya. Itu nanti juga kita bahas. Nah, ada juga yang lainnya sih menang-menang ya. Termasuk masuk gini loh. Di episode sebelumnya kita Kalah. bertiga Kompak. kalah.
Kata ada yang komen trio manusia gua. Nah, kali ini tidak kalah Arsenal. Kalau ini lengkap. Nggak lengkap ya? Dua-duanya kalah, Satu seri. Ya kan? seri, Maksudnya seri. gimana ya? Gue sih kalau kita Arsenal dulu ya, karena ini bakalan dikit ya. Nggak, dua baris apa kalau nggak salah? Tuh bener kan dua baris. Enggak, maksudnya kayak paragraf. Dua paragraf. Enggak, maksudnya emang udah lolos ya dan juara grup juga. Udah pasti di match week 5 ya? Iya. Dia juara grup. Iya. Nah, jadi sebenarnya udah lolos kan ini saatnya mainkan pemain muda. Betul. Harapan gua dan ada 2 pemain akademi, satu Nwaneri yang berangkat ke Indonesia juga U17 kemarin baru datang, sama ada Walters namanya back kalau nggak salah. Nah, gue pikir akan diberikan kesempatan. Walaupun line up-nya sih sebenarnya yang kayak El Neni main, kayak Cedric masih ada ternyata Cedric main Suarez, gitu kan. ya. Tapi pas babak kedua tuh Odegaard masuk, Declan Rice masuk, pengen terus menang. Ben White juga. Iya. Mau jatuh banget harga dirinya tuh Arteta tuh. Atau mungkin ngejar hadiah. Iya, Oh, iya, kan Pak. kalau menang kan dapat duit. Tapi enggak sih kalau menurut gua kalau dari tipenya Arteta nih, sekenalan gua sama Arteta. Nah, kenal Gua banget. ngerasa kayaknya tuh emang kemarin kan kalah nih. Nah, sebelum melawan Brighton, kepercayaan diri para pemainnya dibangkitin lagi pemain intinya. Termasuk kan Ketia golin kan. Oh, Ketia, iya, benar. Ketia golin langsung gini. Membungkam bungkam siapa lu? Ya, minggu depan dia yang bungkam. Gantian. Diem di bangku cadangan Ya, gitu kan. Itu. Tapi lu lebih dekat lu ke Arteta atau lebih dekat Coach Justin ke Arteta sih sebenarnya? Coach Justin kenal. Odegaard. Oh. Apa Kan dia lo lebih pernah dekat ke paslon 1? Enggak, paslon 2, paslon 3 gitu. Kan kita tahu kita. Ini parah nih, ini parah nih. Jangan kita nggak Nggak, berlaku belum. kaki di Politik manapun. nggak ada. Kan namanya kita Kita tackle nikmatin. bebas. Tackle gitu. bebas. Itu bebas aja. Bebas milih siapa kan? Iya. Dan bebas lah kalau ntar masih 2 bulan nih. Oh, begini-gini kayaknya. Iya. Di bangku cadangan gini-gini kan ada tuh. Ayo. Semangatin. Padahal disuruh diem loh. Kan pendukung nggak boleh ngomong. Oh iya. Tapi Makanya pas apalagi dia kan gini-gini pas disuruh diem tangannya dibalik. main piano malah. Oh, LeBron James. Oh, Ronaldo. Kalma. Iya. Ham. Aduh, Paham. Pahamin pertanyaannya. Kasih paham Kasih dia Pak paham. Prabowo. Nah. Kasih paham dia Pak Prabowo. Gitu. Makanya pasti kasih paham langsung. Nggak masih paham. Kan nggak boleh gini. Udah paham gitu. Ya kan. Dan ya Arsenal juga Arsenal main bagus. Asis juga. Dan ini kali pertama juga sejak 2004 ya. Kombinasi Inggris. Kombinasi Inggris. Jadi Nketiah sama Reiss Nelson. Karena kan biasanya Arsenal itu kan kombinasi Perancis. Perancis connection gitu. Jadi dari 2004 di Liga Champions akhirnya cetak gol dari kolaborasi antar pemain Inggris. Iya. Jadi yang tua dan cadangan main juga lah. Jorginho main, El Neni main, Cedric Suarez main. Nah, biasanya kan dia di bawah rata-rata 25 23, tahun kan iya, ya. bahkan. Ini ada 30 tahunnya ada 3 orang kemarin. Berarti Arsenal berpeluang ketemu Paris, Atletico. Nah itu gua. Lazio. Tapi Langsung gua begitu Paris kali masih gua. mending sih gua. Gua yang gua aduh kalau bisa jangan ya. Atletico. Paris apa nih? Hotline Paris. Iya. bagus. Iya. Aduh belok ini nggak bisa tuh. Ngomong Paris Van Emang itu Java. dikatain. Iya bagusan itu. Iya kan? Iya. Ini kan pasti Paris nggak apa-apa lu. nggak apa-apa, Ada masih Mbappe, pede ada gua. Dembele. Karena Atletico agak Dembele sulit. enggak sih? Si siapa yang nomor Zaire. 17 tuh ya Zaire. siapa Iya, itu? itu nomor 17. Maksudnya karena kan berarti kan nggak mungkin ketemu tim Inggris. Ya, Tapi cuma jadi- 2 juga. Cuma Arsenal sama City. Ya dan dua-duanya juara grup, Juara jadi grup nggak nggak mungkin ketemu. Dan runner up kan. Nah kalau gue lihat dari petanya, Dan nggak mungkin ketemu Bayern Munchen Iya, seperti nggak biasa, mungkin. seperti Aduh, biasa. Amin lu. Kan sama-sama peringkat 1. oh iya belum. Nah mental peringkat 2 nih kenapa nggak mungkin? Nggak di Biasa per- Arsenal. nggak di perempat final mungkin tapi. Mungkin. Nah jadi gue sih kalau dari lawan yang ada, gue lebih ke Porto sih. Oh milih-milih Porto. nih. Kalau boleh milih. Polio nggak tuh? Portofolio. Atau nunggu. Oh enggak. Copenhagen. Oh, masih bisa Copenhagen. bisa. Nah, Kayak ntar- semua pengen Copenhagen deh. Nah terus nextnya gue kalau next perempat final kan udah ditentuin. Belum ya? Masih ocok lagi. Kocok lagi. Dortmund gue masih pede gue. Lazio pede gue. Bagus. Dortmund kan peringkat 1 di Enggak, tapi gue grup pede. neraka. Maksud gue dibanding ketemu yang kayak Atletico, Takut ketemu kayak defense-nya atau- Iya, Inter, maksudnya bahkan Inter ya. Inter Inter juga ya. lumayan. Inter kan solid. Iya. Iya, solid. Solid Iya, defense-nya. solid. Udah pernah jokes itu jangan ke situ Iya. lagi. Ya gitu. Jadi ya gue sih senengnya karena ini kalau dilihat dari 16 tim yang ada, gue bisa bilang yang unggulan nggak sebanyak itu gitu. Sebenarnya sisanya ya di bawah Arsenal lah. Dan kalau menurut gue sih biasanya kan ada
juara apa namanya? Yang biasa di pot unggulan, pot 1 tuh biasanya malah jadi runner up. Tapi ini rata sih kayaknya memang yang materinya di atas. Iya, di atas peringkat 1, kedua jadi kemungkinan kecil lah banyak big match. Gue pernah final Barcelona pede gue. Iya sih Barcelona sih. Maksud gue tuh getar Munchen Madrid aja dari ini ya. Munchen Madrid, Inter, City juga getar lah di kan nggak bisa. Oh perempat. Iya. City lumayan lah. Tapi kalau kayak gini kan masih bolong-bolong cedera sih gue masih bisa juga megang nih gitu. Kalau Arsenal City ya. Ya, tapi Munchen Madrid tuh istilahnya mainannya mereka gitu loh. Di Liga Champions ya. Iya, susah bro. Nah kalau Munchen kan sama 5-5 dapat pialanya. Berarti lu sama Barca juga jangan ngeremehin Barcelona. Tapi kayak gitu lu emang ngerasa pede. Anwar aja kita bisa cuman kebobolan 3 doang. Lawan Barcelona. Pakai Barcelona nih. Enggak harusnya clean sheet. Harusnya. Anwar Royal namanya Royal. Iya, Springback Royal. Iya, ada. Walaupun kalau di Spanyol Royal tuh berubah jadi Real kan. Royal. Iya. Kan maksudnya Real itu kan Royal kan maksudnya? Nggak tahu. Iya. Yang bener lu. Iya bener. Bukannya real maksudnya Real tuh real. Real tuh Royal kan? Oh. Nggak tahu gua. Kan dia kerajaan Spanyol. Oh iya, Royal Wedding. Ya, kan kerajaan. Emerson Royal. Iya, dia ini orangnya suka bagi-bagi duit. Iya, dia Royal bagi-bagi duit. Gak ada isi. Jelly juga. Royal Jelly. Udah tadi udah. Apalagi Battle Royal. Rumble juga. Smackdown Rumble. Apalagi ayo. Biar panjang. Itu Arsenal ya. Tapi itu tim gua. Kita sekarang akan membiarkan, lu tadi udah beberapa tipis-tipis. Tapi tadi berarti lo kalau nggak Porto, Copenhagen. Ya kalau boleh milih. Pasti ngincer itulah biar lolos. Kalau boleh milih. Masa kan ada Lazio masih oke. Yang lain menurut gua kalau bisa milih ya jangan lah. Karena Inter tuh runner up loh. Tapi sekalipun kemarin Sociedad yang runner up, gua sih agak tegang gua. Sociedad bagus ya. Sociedad gua Royal Sociedad. Real. Kalau kan di Belgia. mahkota juga. Iya. Jadi emang itu mahkota. Gitu. Bener. Iya kan bener nggak sih? Jadi nggak pede. Jangan yakin aja. Yakin. Hakul yakin. Iya. Nggak, itu kan dari gue nih, nggak banyak yang dibahas karena nggak kalah dan juara grup juga dan ya mainnya bagus masuk gue juga untuk bagus. Nggak begitulah. Nggak selama di grup. Oh iya. Ya lawannya gitu. Meyakinkan. MU juga lawannya gitu. Munchen. Ya kalau Copenhagen namanya. Lu kalahnya sama 2 lagi. Gue nggak memuji MU main bagus. Iya. Gue nggak memuji. Maksud gue kan Arsenal kalah juga sama Lens, tapi kan abis itu lolos juara grup. Kalau lu emang kalah sekali sama Munchen ya udah. Nah sisanya harusnya kan bisa lu taklukkan ini. Iya. Nah tadi kan gue udah ngomong nih tim gue. Lu udah dikit lah lu ngomong juga. Saatnya Dita. Apa dia dulu? Enggak, lu dulu. MU lawan Munchen. Enggak. Iya, maksudnya gimana? Kok enggak gini? Kayak nggak ada gairah ya? Iya, maksud gue gini. Apa emang orang-orang fans MU selain lo itu emang nggak terlalu rame juga di Twitter dan kayaknya nggak banyak juga serangan ke MU nggak lolos ini sih. Iya nggak sih? Terlepas dari debat capres ya. Maksud gue akun-akun luar juga atau apa media-media kita cari materi juga kayaknya biasa aja loh. Oh iya. Tapi kalau di Indonesia kenapa jarang yang bahas MU lagi? Soalnya udah masuk, udah cair. Dana buzzer. Langsung ya. Jadi udah dulu deh bola nih gitu kan. Oh, fokus di pekerjaan. Yang ada duitnya dulu lah. Ada duitnya dulu deh, tweet 1M-1M-nya. Iya. Oh, fokus ke situ. Tapi kan rakyat kan buzzer beberapa doang. Ya kan segede gitu menginfluence-nya. Jadi orang-orang yang sedot ke situ perhatiannya. Sedot situ semua ketutup. MU gimana nih? Nyontek dulu apa? Gua nulis apa ya kemarin? Manchester United. Mau digebukin. Posisi buncit gitu aja. Ya, jadi tim Inggris pertama yang dua kali juru kunci waktu 2005-2006 juga juru kunci. Astagfirullah. Dan ini poin terendah mereka di fase grup. Tapi gua ini pertanyaan tolol apa gimana? Kenapa paling gua disebut juru kunci ya? Apa? Kenapa peringkat terbawah dibilang juru kunci? Kalau dia sambil masak, juru masak. Iya. Kalau sambil membersihkan kinerja yang blunder, juru bicara. Kalau yang kita ketemu di kampus, jurusan. Nggak, tapi ya nggak pernah dipertanyakan loh itu. Kita karena kerja karena kan misalnya nih. Kuncen. Iya. Ya kenapa Kuncen paling bawah? Karena kalau misalnya kayak Marijan, kan dia kalau Kuncen orang terakhir yang pergi dari tempat itu.
Lah dia udah pulang duluan dia. Kapal Titanic kaptennya juru kunci. Dia kan nggak mau pergi sebelum yang lain pergi. Iya, mungkin. Juru kunci kali itu, juru kunci. Itu kenapa ya? Itu bisa coba lo tahu alasannya itu tadi kalau mungkin ya dia jadi orang terakhir yang keluar. Misalnya kayak Apip nih yang megang kunci. Pasti dia orang terakhir yang pulang, yang keluar, yang nutup pintu. Mungkin itu istilahnya. Tapi kan juru kunci bisa jadi malah yang pertama pulang. Iya, karena dia megang kuncinya. Ya udah. Nggak, tapi bener ya kan? Maksudnya kita nggak pernah tahu nih. Kalau lo ada yang tahu bisa tulis kolom komentar ya. Kenapa peringkat paling bawah disebut juru kunci? Karena juru selamat udah ada kan. Yesus Kristus. Tergantung. Ya buat gua. Oh iya, buat lo. Buat dia kan Messi. Benar kan? Iya. Menyelamatkan orang-orang yang tersesat dalam sepak bola. Iya benar. Iya. Itu lama gua. Maksud gua 01 Anies, 02 Prabowo, 03 Ganjar, 04 MU. Itu. Peringkat 4 kan? Oh. Posisi 4 sama kayak Newcastle. Tapi MU dulu lu ada ini nggak keluh kesah? Maksudnya pas nonton? Iya, biasa. Masukin loh. Gue nonton jujur babak pertama doang. Sebelum gue tidur, ya. Baru gue nonton lagi pas Arsenal, jadi gue sempet tidur dulu. Nah, gue ngeliat ini nggak ada urgensi menang nih MU. Terlepas dari Munchen seperti yang lu bilang, Pep. Iya. Full team. Walaupun kayaknya Munchen tuh bagus mainnya. Iya, tapi gini kayaknya Munchen tuh full team karena satu mereka kalah, habis kalah sama Frankfurt. Itu ngaruh pasti menurut gua untuk kepercayaan diri. Makanya kemarin timnya mau ngejar Leverkusen kan di Bundesliga gitu kan. Maksudnya untuk kepercayaan diri juga. Makanya Arteta kemarin gua rasa mungkin masukin Declan, Ben White sama si sama White Rice sama Odegaard. Masukin pemain-pemain mahal. Biar bisa balikin duitnya kan, menang balikin duit. Iya benar, kayak gitu. Jadi selain itu juga mereka Munchen ini ngejaga rekor nggak terkalahkan di fase grup udah berapa tahun gitu loh. Tapi ya gue nggak ngelihat kita harus menang nih all out attack atau apa kayak gitu loh maksud gue. Kayak maksudnya Emery atau De Zerbi aja gitu. Toh ya lu menang apa ya, kalau kalah banyak juga nggak ngaruh kan sebenarnya. Ya udah lu total aja. Hibur juga nggak ngehibur. Kenapa tuh menurut lo? Kalau menurut gue sih memang mental sih. Jadi dia sudah di kepalanya bahwa ini adalah pertandingan yang berat, ini adalah pertandingan yang sulit untuk dimenangkan. Jadi di kepala setiap pemain tuh udah itu tuh. Itu mental itu yang selama ini tuh menghantui MU gitu. Kayak jadi momoknya pemain MU masuk ke lapangan, dia sudah kalah sebelum masuk ke lapangan bahkan. Kalau menurut gua. Karena kayak langkahnya kalau lo nonton juga kan berat banget langkahnya gitu. Pressing juga kacau banget. Tapi dia ngebiarin ya, maksudnya Munchen yang neken terus crossing lihat nggak lo babak pertama. Ya udah ada crossing dibuang kan ada berapa kali tuh yang kotak penalti. Dan itu main di Old Trafford dia nggak punya semangat juang gitu, nggak nunjukin bahwa ini nih kandang gua gitu. Spirit kemerdekaannya nggak ada tuh. Iya, spirit kemerdekaannya nggak ada. Bahkan si koordinasi lini belakangnya juga jelek banget, ditambah Maguire cedera. Gitu makin lagi hilang kepercayaan diri. Ini pemain terbaik dia di beberapa pekan terakhir kan, Maguire yang nggak bisa dipungkiri. Terus keluar nggak ada lagi nih yang bisa kasih cedera selangkangan. Sekelan. Sekelan. Iya. Terus Luke Shaw juga. sakit orang kaya jantung. Iya. Misalnya apa? Diabetes. Namanya juga bagus kan. Apa misalnya cancer, kardiomiopati, gitu. Apa sekelan. Kecetit. Lagi posisi gimana itu? Yang nggak ada sekelan. Ketarik kali. Bukan sakit aja jamuran. Iya, jamur. Kebanyakan nganggur. Berjamur. Iya, maksudnya kenapa? Apa ya yang dilakukan sampai sakit sekelan? Sekelan coba buka ada itu. Jamur kebon lagi situ. Kan jamurnya nggak pernah ganti kolor kali Pak. Bisa jadi karena cuma punya dua. Dibalik-balik doang. Ya itu tadi nggak punya semangat juang, udah kalah bahkan sejak sebelum masuk ke lapangan. Kalau menurut gua sih itu jadi bikin langkahnya berat, bikin semua tuh apalagi McTominay. Ini pemain kan dari kemarin nah, tuh. ini nih. Andalan tuh. Harusnya dia tuh cuma jadi opsi, Pip. Bukan jadi pilihan utama. Ketika mentok, ketika butuh daya gedor baru dimasukin. Tapi ini malah ada tim, ada tim yang memberikan harapan, memberikan tumpuan harapannya ke McTominay gitu. Itu kan salah, dia nggak bisa dapetin bola, dia nggak bisa ngalirin bola, gitu. Jadi sebenarnya agak nih sebenarnya sebuah tim nih.
bergantung sama sosok McTominay. Iya. Coba McTominay taruh di Munchen gitu. Apakah dia jadi pemain yang akan dia handalkan? Kan enggak. Lapis 3 tuh. Taruh di Madrid, taruh di City. Yang kita tim-tim jago aja lah. Bahkan cuma jadi opsi ketika misalnya lagi buntu, coba deh masukin McTominay, siapa tahu bisa kayak waktu lawan Sheffield ya. 1 banding berapa sih dia bisa kayak gitu lagi gitu kan? Bukan jadi penentu kemenangan. Iya, nggak bisa. Chelsea, Brentford. Iya. Apa? Gol ini. Iya. Tapi kan cuma gol bukan menang, bukan ngebawa tim ini menang gitu. Itu jadi mesti opsi B, butuh opsi gol. aja iya, butuh gol gitu. Dan berarti di situ dia dijadiin Messi kali ya kayak. Tapi enggak, waktu itu kan juga dia main dari super sub, bukan main dari awal waktu Sheffield yang dia comeback. Brentford apa Sheffield? Ya, Brentford. Itu kan dia dari super sub, bukan dari awal gitu. Ya itu pikirannya si Ten Hag tuh kayak dari cadangan aja bisa impact-nya parah gitu kan. Kalau dari awal mungkin mainnya lebih lama dari kali. Awal lebih bagus. Cuma malah dia ternyata capek. Dia emang standarnya segitu mainnya. Tapi emang gini Mas, gua kan banyak fans MU, harusnya harusnya. Nah menurut lo kalau bukan McTominay emang siapa yang bisa mengimbangi Munchen gitu? Iya, kalau menurut gua sih ya? Maino. Maino? Iya, dia lebih berani, terus lebih percaya diri. Dari sisi dia ngambil minta umpan ke Onana aja buat build up juga enak gitu, berani gitu, nyali umur 18 tahun berani ngelakuin itu. Terus juga tackle-nya juga kemarin juga beberapa kali bagus. Bebas. Terus juga yang paling penting adalah bisa ngalirin umpan-umpan progresi. Umpan ke depan. Terus kenapa nggak dipakai Ten Hag menurut lo? Kalau menurut gue ya tadi terlalu mengandalkan McTominay, kayak belum percaya sepenuhnya sama Mainu, apalagi ini laganya besar dan pertaruhannya juga besar gitu. Tapi emang susah, maksudnya seumpama dia percaya sama Mainu itu ntar salah lagi, ribut lagi, makin pusing lagi. Tapi kan nggak harus diberi kepercayaan. Kalau nggak pernah diberi kepercayaan kita nggak akan pernah tahu. You never know when maksudnya jangan sampai maksudnya jangan lawan Munchen juga kali kayak gitu. Tapi kan itu nggak ada pilihan sebenarnya. Nggak, tapi gue rasa Ten Hag tuh di posisi ya sudah serba salah aja sih. Maksud gue ya nggak ada jaminan lu mainin Tomine bagus. Makanya nggak ada jaminan. Makanya dia lebih milih mainin McTominay yang mungkin menurut dia sudah terbukti. Yang aman aja dah paling nggak. Iya. Tapi kan MU nih nggak masuk Europa League nih. Nggak masuk. Kalau ini udah harapan lu kan? Iya, gue sih lebih senang biar fokus Premier League. Terus juga benar-benar main karena squad ini tidak didesain untuk main banyak kompetisi gitu. Desain untuk apa emang? Didesain untuk ya, visual. Capek. Enggak, kalau depan gimana ya? Harusnya ada yang dibongkar gak tuh untuk lawan Munchen menghadapi Upamecano. Wih, kemarin Upamecano sama Kim Alfonso rapet banget sih. Bagus banget sih. Enggak, dia sama-sama gede badannya, sama-sama kencang juga larinya. Tapi bisa dribble. Iya, kemarin ada juga kan Anthony yang gocek. Itu disamperin Alfonso. Terus ngoper ke Dalunya balikin out. Kayak nggak habis, kayak udah nggak ditekan pemain. Karena gini, gue tahu kenapa Dalu kayak begitu, Anthony kayak gitu. Lu lihat dah rondonya si MU. Kan ada tuh di posting rondonya MU. Salah juga, latihan aja salah gitu. Mas gue apalagi mental sih itu. Iya, Anthony kan waktu disalahin lo kok begini Dalo gitu lah. Gue di latihan diajarinnya begitu. Iya, diajarinnya emang salah. Kalau gue bagi lu, ntar itu salah. Yang bener emang harus melengket. Out, iya. Dan jebol banyak banget kan. 15 kebobolan, paling banyak sepanjang 6 game 15 jebol. Gedean kali gawang itu. Iya, harus pakai sandal aja tuh yang selangkah gitu kan. Kalau ada mobil lewat geser dulu. Iya. Tapi memang ini jadi tim Inggris yang paling banyak kebobolan di fase grup. 15 gol. Maluin banget. Malu-maluin negara banget sih. Ya, masa wakil 4 jadi 2? Maksud gua kan di next-nya kan ada koefisien format baru tuh. Di Champions League kan. Nanti kan Champions League nggak kayak sekarang. Akan ada 36, ada formatnya ketemu semua segala macam. 8 lolos playoff, 8 tertinggi lolos playoff, 9 sampai 24 playoff lagi dapat lagi. Ada perbedaan lah. Ini bisa mengancam koefisien Inggris nih gara-gara Man U. Bahkan kan kemarin kita sempat maluin bola. Jadi koperasi aja ini, jadi koperasi. Atau ganti format deh. Jangan grup. Apa tuh? Debat capres.
sana lagi. Debat, maksudnya mungkin debat lebih jago nggak sih? Debat. Ya Bruno aja disuruh depan, ya ngomel-ngomel terus, ya protes-protes terus. Kalau Garnacho yang disamperin sama Ken sama Upamecano kenapa tuh? Dia Mazraoui ya, kanan. Dia tabrakan sama Mazraoui kayak ditarik gitu sama dia biar jatuh. Kan pinggirnya Old Trafford tuh kan miring gini kan. Nah, dia pas lagi duel nyerosot ke sana sama dia ditarik gitu biar jatuh si Mazraoui-nya. Jadi kayak tapi itu juga tes mental sih. Ini anak muda, coba nih kita gertak. Oleh enggak gitu. Ken tuh nyamperin serem juga gue ngeliat Harry Kane marah tuh. Iya kan kecil kan. Garnacho kecil ya. Upamecano juga kan. Ini Upamecano gede banget. Gitu. Mental karena juga mental. Dia biasanya gini-gini ya. Nggak keluar saltonya mana nih? Gol juga nggak ada. Salto apa? Salto kan minimal kalau nggak gol. Tapi mungkin kalau 1-0 tuh Kingsley komen tuh. Biasanya, maksudnya kalau skor 1-0 kan final lawan PSG 1-0 terus sempat dia juara juga sebelumnya. Biasanya tipis-tipis tuh begitu tuh kalau di PS yang wing kenceng kan tuh. Tapi malu lah MU menang. Tapi itu yang bagus sebenarnya visinya Harry Kane. Oh, yang umpan sentuhan. Tapi dia emang udah apal Old Trafford sih menurut gue Harry Kane. Udah, dia kan kontrakan dia dulu. Dibangun di situ ya. Dibangun di situ. Enggak, dia kan tadinya kan udah mau dibeli MU. Iya. Oh, udah latihan, udah nyoba, udah ngejajal ya kan. Ngecek ini tiang. Kan situ juga mau, emang MU juga. Lebih pasti kayak hampir pasti. Santernya kayak MU waktu itu. Lebih pas. Hampir pasti. Wah, jadinya kenapa tuh? Duit. Kurang goceng ya? Tambahin ke ya? Gue pinjemin Rashford tambahin ke goceng doang. Iya, Rashford cuma bisa ngasih makan gratis. Tapi Rashford Martial nggak cuma anjir. Nggak cuma dong. Iya, maksudnya selain dia nggak mau ngasih duit, dia maunya ngasih makan gratis. Ngasih gol nggak bisa. Itu Rashford kita kan butuhnya gitu dong, pemain yang bisa menjadi pembeda di momen kayak gitu. Cuma ya nggak ada kemarin. Nggak ada, sampai sekarang pun nggak ada. Dan dia akan lawan Liverpool tanpa Bruno, tanpa Maguire, tanpa Shaw sekarang. Ya, datang tuh, yakin. Mau datang yakin. Iya, makanya WO aja kan. Iya, 3-0 minimal. Iya, maksud gua nih sempet Anfield terakhir 7-0 nih. Tapi enggak, gua entah gimana ya. Gua ngerasa kalau ini lagi krisis banget. 7-0 tuh krisis banget. Ngelawan sih menurut gua. Malah ngelawan. Ngelawan menurut gua. Selisih mentok 2 lah. Lawan orang tua. Enggak, menurut gua nggak akan terjadi pembantaian. Kalau tahun lalu tuh anomali aja, maksud gua. United menurut gua ya, MU nggak sejelek sekarang, nggak sejelek musim ini pas 7-0. Tapi entah kenapa 7-0. Sekarang udah justru malah sekarang jelek, ntar ngelawan gitu. Iya. Gitu sih. Enggak biasanya, mungkin motivasi. Gue nggak tahu kenapa. Masuk gini, waktu inget ya MU lawan City 2-1 yang gue prediksi bener di Boba. Iya. Itu kan MU nggak bagus-bagus amat dibanding City. Tapi entah kenapa menang gitu. Gue masih ngerasa ngelawan nih MU. Iya. Entah akhirnya kebobolan 9, gue nggak tahu. Nggak, tapi menurut gue ngelawan. Nah, lu pede nggak? Lawan Liverpool? Ya enggak lah. Gila kali. Udah gila. Ya, lu nggak ngerasa nggak ada peluang menang? Nggak ada chance menang bukan sama sekali ya. Tapi ya kita harus realistis, harus tawakal gitu kan, bahwa memang keadaannya MU ditinggal pemain-pemain penting yang yang absen, dan juga kondisi MU yang sedang nggak baik-baik aja gitu. Rashford juga sama Martial katanya berhalangan hadir. Ya. Ini sunatan. Iya, ada undangan. Sunatan. Nabrak jadwal. Iya, nabrak jadwal gitu. Jadi lagi emang kalau hadir ngaruh aja. Nggak ngaruh juga, justru ini kesempatan untuk pemain-pemain muda untuk nunjukin fighting spirit, at least fighting spirit lah. Kalau memang secara calculated loss, tapi memang kita harus nunjukin fighting spirit supaya kalaupun kalah, ya kita kepala tegak lah gitu. Fighting spirit sih menurut gua. Kalau ini Liverpool cuy, maksud gua. Udah beda. Anjir motivasi. Gua boleh terpuruk tapi gua nggak akan kalah lagi lawan Liverpool. Menurut gua. Itu motivasi sama kenyataan bisa jadi beda sih. Gitu kan. Tapi maksud gua sih ngerasa akan lawan Pip. Dia kan nggak ada harapan menang lu. Kalau ya harapan menang kecil banget lah. Iya. Tapi ada aja. Ya 1% paling. Yang lawan mana ada yang mau nyerah sih? Jadi maksud gua ngelawan pasti ngelawan. Enggak, bukan kan maksud gua sebenarnya masih pengen ngelawan tapi akhirnya dibantai, abis. Maksud gua tuh ntar tip ketat. Oh, kalau abis sih enggak, paling 3-0. Ini Liverpool 3-0. 3-0 paling. Di Anfield. Iya, 2 atau 3-0 lah. Enggak, menurut gua 1 atau 2 selisih kalaupun Liverpool menang. 3-1, 2-0 menurut gua ya. Enggak sampai 3. Kan City 3 tuh. Menurut gua 2 lah paling banyak. Lu? Emang ya 3-1-an.
3-1. Oh, jebolin MU nih. Golin, dia harus golin. Sama jangan-jangan yang lu bilang pemain penting ternyata ketika ngelawan nanti dia nggak seberapa penting nih. Ada pemain-pemain yang baru malah emang ini yang harus dicoba nih kayak gitu nih. Tapi gue sih pengennya ya Bruno Fernandes istirahatin sih. Ya kan emang nggak bisa main. Iya, nggak bisa nantinya. Karena pengen jajal ya ngelihat sama Bruno tuh. Iya, kan selama ini itu kan siapa dong? Iya, Mon juga cedera. McTominay lagi. Ya, lu berapa McTominay lagi? Hannibal. Makan orang tuh. Hannibal. Salah. Tapi bener kan sih bisa aja pemain yang justru naik malah pemain yang Liverpool dia yang main. Enggak kebaca. Jadi ke plot twist sekalian main. Mainin Chadwick gitu loh. Mainin staff. Iya, staff. Bawa ini yang pendingin. Staff payroll lagi yang dimainin. HRD gitu yang dimainin kan. Itu kan terlalu ngaco tuh. Udah enggak ketebak. Iya. Lah, ini bagian merchandise. Pakai dasi dimain. Lah, Glazer. Itu enggak ketebak kan patah. Patahnya sekarang patah. Daftarin tiba-tiba daftarin. Terus kalaupun kalah wajar. Iya kan. Yang main owner. Maksud lawan owner lu bantai. Yang main casing. Iya. Nah ini kan satpam Old Trafford. Ini media officer masuk. Liverpool mentalnya kalau dia kalah anjir. Kalau menang juga nggak bangga. Iya, mas-mas kantoran aja kalah. Jadi frustrasi banget ya kalau what if-nya begini. Itu kacau. Enggak sih kalau menurut gua. Liverpoolnya nurin orang pelabuhan. Prioknya sono ya, kuli-kuli prioknya di Liverpool tuh. Ini siapa? Adama Traore banyak banget. Adama Traore sama Lukaku banyak banget. Ototnya ya maksudnya. Iya. Nah, tapi gini loh maksud gua ya. Lu kan diketawain terus nih, ya kan? Lu juga kalah sama Royal Antwerp. Nah, gua di sini nih tim yang seri. Ini tim kalah. Sekarang. Ya lu gimana lu melihat Royal Antwerp lawan Barcelona? Depan sini tim menang, ini tim kalah nih. Oh iya. Emang lawan apa? Brighton. Brighton bagus, De Zerbi bro. Gue selalu kebobolan dan golin. Dia hancur-hancur. Barcelona apa? Kapan? Nanti Valencia. Nah, Valencia. Belum tentu lawan bisa merah loh. tas tuh. Valencia. Susah. Gimana? Apa ini? Anwar. Kalah Royal Antwerp nama aja lucu. Ya, gua dari line up udah bakal kayak ada aneh-aneh nih, nggak mungkin yang menang. Pemain muda kan? Pemain muda ada Ford namanya itu, mobil. Nah, sama ada satu manusia yang udah nggak pantas kita lihat lagi di dunia ini, Sergio Roberto. Oh, main ya? Masih main. Tapi Romeo akhirnya main tuh, Pep. Romeo akhirnya main dan opini gua salah, ternyata emang goblok. Kan gua bilang kayak batu doang. Tapi banyak enggak, kita susah nilai kayak gini, kayak misalkan ngasih kesempatan buat Romeo ini kadang minim kesempatannya di momen-momen yang ketika skuadnya nggak unit yang bagus dia main gitu kan, jadi kelihatan banget kalau lagi jelek gitu kan, nggak pernah yang lagi top semua bareng Gundo, bareng De Jong, bareng Pedri kayak gitu. Itu ya kan kemarin kan kita juga bilangnya kan bahwa dia itu nemenin either itu Gundo atau Frankie De Jong buat nge-backup. Benar, gitu. yang terjadi dia malah nemenin pemain-pemain Antwerp buat 5 menit 1. Kebobolan di menit. Lewat sini golinnya lewat sini. Ayo. Ini diginiin nih Sergio Roberto mau nekel, jangan diadang sama Romeo. Allah. Romeo Lukaku lagi kan. Red carpet tuh dikasih. Tapi kan Sergio Roberto sempat bagus juga, Pip. Lu nggak bisa gitu. Ini harinya mungkin jelek. Tapi di musim ini kan pernah juga yang game yang gue bilang tuh Sergio Roberto ngasih assist apa gol tuh. Ya, hitung sekali aja. seumur hidup. Itu maksud gua hitung aja jeleknya dia sama dibandingin. Bagusnya dia. Ya kayak McTominay juga kan. McTominay bagusnya sekali. Ya, jangan-jangan tuh duet bagus tuh McTominay dari Roberto. Disatuin. Itu lini tengah kayak kemarin. Gue sempat bahas juga Milita kalau ternyata Barca emang bukan di depan sama belakangnya yang ngaco, tengahnya ini jantungnya. Biasanya kan Barcelona mainnya di tengah. Padahal Xavi lagi posisi midfield. Maksud gua biasanya pelatih itu ngebangun tim sesuai dengan dia tuh gimana role-nya dia. Ya, apakah ofensif, apakah defensif atau bahkan maksudnya Pep kan figur Rodri yang emang mesti dipegang. Sebelumnya kita lihat Gundo gitu. Maksud gua kalau CM CDM kan Pep gitu dulu. Ya kalau sesuai role-nya waktu main ya Xavi ngoper kesalahan kan dia. Ya ampun sekarang. Maksudnya kayak Klopp, dia back kan Klopp. Yeah. Maksud gua
Van Dijk, Alisson. Ya, Misalnya batu karang taro. Udah dapet, pasti pondasinya dimulai dari situ Nah, gitu. itu batu karang kan Romeo. Batu karang. Emang batu aja dia mah. Gak bisa gerak. Sama karang gigi. Iya. Batu karang. Sama muara karang. Otak-otak dong. Tapi Karang asem. Ya, udah bagus itu. Iya, dilanjutin dulu. Tahu timing kalau udah bagus udah. Oh iya. Tapi di Romeo dia tuh kan disebut-sebut jadi pemain terbaiknya Girona musim lalu, Pip, sebelum ditarik ke Barcelona. Tapi kok dia di Barcelona nurun gitu. Nah itu mungkin salahnya. Itu bagusnya nyanyi aja. Romeo apa nih? Baby. Baby Romeo. Bunga terakhir. Kaulah yang bertemu. Ini bangsa lucu karena nggak tahu. Harus nyanyi. Harus nyanyi, punchline-nya dinyanyi, bukan di Romeo-nya tadi. Karena dia agak kurang konsentrasi karena Julietnya nggak bisa datang. Enggak, lu maksa. Nggak benar, karena Tapi Safi gimana? Masa 14 kali main di UCL 6 kali kalah? Nah, itu Dia dia. itu sisanya berarti 8 dan enggak semuanya menang kan ada serinya. Tuh, banyak kan kalahnya berarti, udah pasti. Dan itu dia statement dia kan lebih baik mundur. Tapi nggak maju lagi. Tapi nggak maju lagi. Lebih baik mundur satu langkah, udah nyaman di belakang ya udah. Udah cukup. Udah cukup. Cuma Anrop inilah kenang-kenangan Liga Champions aja. Dia kan tim. Ya kenapa harus lawan lu kalau ngasih kenang-kenangan? Dermawan. Sisi dermawannya Xavi Iya. Hernandez. Ini adalah kemenangan pertama Royal Antwerp di UCL Iya. sepanjang sejarah klub. Karena mereka kan juru kunci ya. Iya. Kapan lagi nih Benar. lolos Iya. champion belum tentu gitu maksud Iya. lu. Juara apalagi. Jadi yang dibanggain bisa ngalahin Barcelona. Iya, menang Sono. sekali. Sekalipun Safi dihujat. Iya, jadi Itu nggak nanti apa-apa. ya, di locker roomnya dia atau di stadionnya ada biasanya kan trophy room gitu kan. Ini ada bendera Barca sama Safi sama dikasih tai mukanya. Langsung kasar. Aduh. Kasar. Kasar. Enggak maksud gue nih, tapi kalau dilihat sebenarnya kan Mark Guehi. Ya. Mark Guehi itu mencetak gol di menit 91, Ya. nyaris menyelamatkan. Dua sama. Tapi ternyata, nih gue harus baca ya, Ileni Kena. Iya. Ileni Kena pemain Antwerp juga cetak gol lagi. Sehingga Antwerp menang nih. Ini sama-sama 17 tahun, nih. betul, pemain Pemain muda. muda. Dan si Ileni Kena. Ileni Kena itu 3 pertandingan dia main bagus di Antwerp. Jadi nyetak gol terus di 3 pertandingan. Main 17 tahun baru. Iya. Tapi jangan salah ya. Menurut data Dita, Wih, data Dita bagus tuh. Data Dita, bagus. Ya kan? Nama panggung ya Data Iya. Dita. Kayak punya panggung aja lu. Kamu mah banyak. Berani nggak? Nggak. Kata Dita tuh, Barca kalah di laga terakhir grup, ya kan? Di tahun 2008-2009. Kalah sama Shakhtar Donetsk. Oh iya benar. Nah, Tapi endingnya, Messi cetak gol ke Van de Sar, bro! kebetulan. Iya. Nggak usah harus gini-gini, bro. Oh iya. Kenapa, bro? Siapa tahu endingnya sekarang? Iya, siapa yang ke Bohong Van de Sar ntar? Iya juga. Iya. Nggak, maksud gua. Nggak kalau Ada gini. materinya. Iya, kan Dita bilang cocokologi. Cocokologi. Tapi dulu ada Gua Messi. mahamin, iya, tengahnya Safi. Sekarang ada tadi. Romeo Gaula. Busquets dibandingin sama orang Romeo. Coba kita bandingin aja squad. berat. Dani Ya, ya. Alves, Sama- Sergio Roberto. Nah, Kan yang pernah upgrade cuma kiper ya. Iya, Upgrade iya. kiper doang, Ter Stegen. lebih bagus, oke. Bagus. Puyol. Siapa? Christensen. Jauh, bro. Jauh. Iya, iya. Pique, Araujo. Pique enggak. Araujo sama Pique. enggak, Pique masih di MU. Apa? Back to back, Oh, Pique, iya, iya, Pique. iya, Pique, iya. Pique. Oh, Pique. Tengah. Xavi, Iniesta, Busquets. Heeh. Ini kemarin Romeo, Hmm. Frankie de Jong belum lah, belum Belum, level. jauh. Belum. Ah, Udah, bisa. semua sudah selesai. Gundogan deh. Ya, Ya, jauh bagus ya. tapi enggak beda lah. Oke, Lewandowski. Nah, depannya aja sama lah. Eto'o. Belum sih. Enggak, Lewi sama itu sama lah. World class, bro. Mana? Sama-sama. Lu sebagai Kalau menurut fans. gue sih sama. Tapi kalau Lewanya yang 3 tahun lalu, gue megang Lewa. Nah, Lewa yang sekarang. Tahun ini sama Eto'o 2009 hilang. Eto'o. Eto'o sih dia. Eto'o itu, bro. Sekarang Gacor. Itu Eto'o back to back champion loh. 2008-2009. Pindah ke Inter juara lagi. Oh Iya, iya. iya. Eto'o. Ini Itu Lewandowski gacor udah banget dapet tuh. ampasnya kita. Hmm. Heeh. Kanannya Messi sama Rapinya. Ya. Namanya doang rapi, mainnya nggak rapi. Sama Angri ya. Kirinya Angri. Ya Allah. Sekarang Ferran kiri- Torres malam. Nah, Ah, ngegolin tapi semalam. golin. Oh, Felix. Felix. Tapi emang Ongri Belum belum. lah, masih Angri. jadi Jauh nih, jadi cocok lagi kita batalkan nih. Batal. Batal. Skornya aja sama. Iya. Tapi
Ini Sevilla juga yang segrup sama Arsenal. Dulu gagal belum yakin nih ketemu siapapun Barcelona, gue belum yakin. Karena calon-calonnya gede-gede semua. Benar, yang dua-duanya potensinya mungkin secara materi sama, ya Inter, Paris yang tadi. Emang runner up? Satu. Inter runner up ya? Iya, Paris. itu dia. Maksudnya gini, dia main kan skuadnya beda, skuad A sama skuad B sama yang semalam itu pasti beda, tapi cara mainnya sama. Jadi nanti kalau ketika di skuad utama mainnya tetap kayak gitu dengan kualitas materi pemain yang beda itu doang. Oke, gini deh. Berarti kan Barca juara grup ya. Mau gimana pun main jelek juara grup, akan ketemu runner up grup. Oke. Inter berat lah, maksudnya berat. Siapa juga kalau bisa nggak mau. Tim kecil ya mungkin bisa. PSG, pede nggak? Mati kayak sekarang deh. PSG, karena gue pede. Arsenal pede lawan PSG. Barca-nya nggak bisa. Copenhagen Nggak bisa. pede nggak lo? Itu lagi lebih susah ditebak. Dia kayak ketemu Leipzig, ketemu apa lebih susah ditebak tuh. Porto gitu. Susah deh, Bu. Iya, siapa? Disebut susah. Iya, itu susah. Maksud gua Copenhagen tuh rebutan semua tim loh. Iya. Sebenarnya tetap deg-degan itu. Lo pengen lawan Persiwa Wame. milih bisa. Leipzig lagi ketemu Jerman. Nah tuh, nggak mau dipilih. Lazio. Boleh. Boleh. Nggak pernah nonton Lazio. Sekali nggak apa-apa. Wingnya tapi dia ngeri loh. Nggak apa-apa. Oh tapi Sarri juga bilang, gue pengen ketemu Barcelona. Sumpah bener. Ya nggak tahu, gue belum pernah lawan Barcelona, pengen ketemu Barcelona katanya gitu. Dia berani ngomong gitu karena Barcelona ini sekarang ya. Iya Barcelona. Dia baru pengennya sekarang. Dia belum pernah, tapi dulu sih saya nggak mau ya. Tapi ngeliat sekarang, saya rasa Sarri is better than Xavi. Mungkin dia pede kayak gitu. Tapi ya dengan Sevilla ini nggak lolos ke Europa League. Iya, 4 dia peringkat 4. Barcelona kan gitu-gitu kan peringkat 1. Seluruh wakil dari Spanyol lolos tuh peringkat 1 semua, kecuali Sevilla. Langsung 4. Lah iya, Madrid sama Atletico. Iya, 4-4-nya tuh peringkat 1 semua. Tadi hampir bisa 5 tim lolos kalau sejarah ya, kalau nggak salah belum pernah ya 5 tim lolos ke 5-5-nya. knockout. Belum pernah kalau nggak salah. Tim Inggris nggak pernah? Nggak pernah, karena yang juaranya beda dari negara gitu. Emang Inggris siapa yang lolos masuk habis Madrid? Sevilla nggak lolos siapa? Sevilla nggak lolos. Terus? Kan yang 4 lolos, Sociedad, Atletico, Real Madrid, sama Barcelona. Oh, juara grup semua tuh? Iya, semuanya juara grup. Wah, gokil. Tapi gue sangat menyayangkan Sevilla malah ke-4 gitu. Harusnya ketiga tuh dia bisa berbicara banyak harusnya di Europa League. Silang malah ya lolos ya. Dan walaupun pemain muda juga tapi tetap menang adalah Man City. Ya. Lawan Red Star. Skornya sama. Kayak Barcelona. Crvena Zvezda sekarang namanya. Ya. Itu tim yang lolos juga mainin pemain Red Star muda. Belgrade itu kan? Iya, Red Star Belgrade. Iya. Itu 3-2. Terus kalau faktanya Micha Hamilton cetak gol debut di UCL. Padahal 2017 masih jadi ball boy. Ya itu rame di Twitter lah. Nah. Itu doang yang rame kayaknya. Ya pas si Pep lagi bisikin si Hamilton ini. Lu nanti gede jadi pembalap aja. Salah. Bukan. Padahal dia bisikinnya lu udah berapa bulan? Hamil. Hamilton. Ya. Lo hamil berat banget, Hamilton. Lu bukan hamil anak ya, tapi Hamilton. Besi. Aduh. Dan ada juga pemain yang cetak gol debut ya, Oscar Bob. Oh, selain Hamilton ya? Nah, dia cucunya Bob Tutupoli. Bob aja enggak. Bob Tutupoli Indonesia. Tembang kenangan. Dia lebih ke Bob Sadino kayaknya. Iya. Tapi ya 20 tahun cetak gol dan dua-duanya 20 tahun. Ya, City jadi tim kedua yang raih poin sempurna ya. Setelah Liverpool. Dan juga 8 kali beruntun dan 20 kali tanpa kekalahan. Ya lawannya champion. Iya. 8 kali beruntun tuh di kompetisi Eropa, berarti termasuk Super Cup. Oh iya benar. Super Eropa. Iya. Ini juga bakalan sih. Serem sih, City masih serem itu. Semifinal kayaknya. Yang di sini. Enggak tergantung lawan sih menurut gua. Ya ketemuin aja siapa juga City. Kan kemarin hancur Munchen. Tapi timnya. Maksud gua Rodri, Kevin De Bruyne, Gundogan enggak ada. Ya, emang udah mati. Ya enggak, tapi kan belum tentu. Oh, tapi Februari sih ya. Iya. Ini sebenarnya buying time untuk dia. Dan Bayern Munchen juga belum tentu skuadnya full juga. Madrid sekarang sama tahun lalu, Pip. Madrid sih kalau menurut gua bisa juara tuh Madrid lebih paling kuat kalau menurut gua sekarang ya. Walaupun tanpa striker. Mainnya rapi. Beda banget Madrid tahun lalu. Itu juga menang lawan Union Berlin ya Madrid ya 3-2. Lolos nilai sempurna juga. 22 pertandingan, 18 menang, 3 imbang, 1 kalah, dan Bellingham kali ini asis. Asis aja. Pokoknya selalu berkontribusi dia. Berapa jumlahnya? 7 gol Madrid di UCL, 19 pertandingan,
dia terlibat 21 gol. 16 gol, 5 assist. Berarti di La Liga 9 ya? Gila. Kan baru Bukan mulai striker tuh dia tuh. Bukan striker. Pertandingan. Box to box ya? Harusnya bisa gitu Tomine itu. Ya, diharapkannya kan kayak gitu. Apa yang membedakan Tomine sama Jude Bellingham ya? Ya skill. Iya banyak. Nggak ada yang lain, nggak banyak. Skill doang udah. Gila lo olah bolanya Bellingham keren banget. Pivotnya bagus. Tapi yang menarik di laga ini adalah Madrid musim ini udah dapat 3 penalti, tapi gagal semua. Nah itu. Maksud gua orang kalau bilang dia mah cuma penalti doang. Cole Palmer, golnya hampir semua penalti sebelum lawan MU kan. Atau mungkin Ronaldo. Kan juga suka ada striker nih kalau adu top score, ya kan adu gelar tuh ada yang tanda kurung penalti. Terus penalti biasanya lebih tidak diunggulkan karena lebih dianggap dianggap maksudnya ya udah yang bener mah misalnya ada yang adu top ya, score tanpa penalti ya gitu. Kurangin aja tanpa penalti gitu kayak kita lah Dit kalau debat ya kan. Ya kan itu kayak Harry Kane gitu. Misalnya penalti. Tapi nggak segampang itu, Bos. Susah. Tak segampang itu. Ada sound TikTok. Gak ketagihan, bukan selain nyanyi. Iya, maksud gua. Sound TikTok. Apa itu menurut lu lucu deh? Ya nggak apa-apa, ini aja. Kayak sorry. Iya. Maksud gua enggak lah. Maksud gua ini krisis nggak nih? Tetap susah. Enggak, maksud gua gagal penalti ini masalah nggak nih ntar Madrid di... Gini, kalau di grup satu lawan lebih mudah, terus yang kedua ya masih banyak kesempatan 6 game. Tapi lu kalau udah knockout 2 doang, apalagi misalnya penalti terjadi di second leg. Nah, itu krusial loh. Nah, ini bisa jadi peluang krisis nggak nih kalau ini kan 3 kali udah bukan kebetulan lah. Emang masalah. Gue sih emang lebih kayak lebih siap ada tim yang emang udah ada tukang eksekutor penaltinya gitu. Kayak dulu pernah ada tukang penaltinya gitu di Ronaldo karena gue yakin kayak Madrid cross bagus, Modric bagus, sama Bellingham bagus. Modric yang gagal. Nah, kayak gitu jadi kayak bukan yang paling utama dalam pikiran gitu. Dulu kayak Ronaldo pernah berebut sama Alonso, mas gua itu kan sama-sama pede. Sekarang nih emang kalau udah nggak ada identiknya. Siapa yang penalti, siapa yang ngambil? Nggak ada ya berarti? Ada siapa? Kenapa nggak Jut ya? Iya. Harusnya, gue sih biarin Jut aja terus kasih itu, biar lagi PD-nya juga lagi tinggi kan. Oh gitu. Jut ini terkejut. Terkejut. Aku terheran-heran. Nyanyi lagi. Punchline nyanyi. Jut terke apa susahnya sih lu buat masuk bantuin gua. Jut terke. Jut kan nggak biasa gitu. Pakai yang belakangnya gimana terke. Tarik kata. Iya terke. Terke. Jut terke. Tapi Arsenal ada ya? Apa? Eksekutor. Oh, Jorginho. Banyak. Jorginho. Ya kalau main. Ode, Saka, Odegaard yang dan bisa semua. Nah, kayak gini MU udah ada Bruno. Iya dan bisa semua. Maksudnya harusnya Odegaard atau Saka bukannya Saka. Tapi aduh butuh kepercayaan diri. Havertz kasih golin juga. Jadi bukannya Madrid nih misalnya gagal. Cobain yang lain deh, Kayak gitu. Tapi kami punya opsi. Arsenal. Iya. Maksudnya ini dipakai nih soalnya di Champions League. TikTok. Maksudnya semua bisa gol. Tapi udah kita kasih deh. Nah, pemain yang dikasih pun golin, ngerti nggak lo? Jadi udah siapa nih butuh hat-trick kasih kayak gitu. Jadi sebenarnya menurut gue sih untuk usia muda ya mental ya. Itu bagus. Penting. Nah, yang masalah adalah Newcastle. Ini juga merusak nama tim Inggris. Karena United dua-duanya nggak lolos nih. Kan kemarin lagi berebut ini siapa United terbaik. Nih dua-duanya peringkat 4. Ternyata jawabannya dua-duanya United tertolol. Iya. Dua-duanya tolol, United tolol. Jadi kalah sama DNA Eropa AC Milan. Walaupun akhirnya losnya ke Europa League ya. Tapi kan kita nggak tahu ntar pencapaiannya kayak gimana. Nah, Milan tersingkir dari UCL. Walaupun menang di St. James's Park. Tapi kalau menurut gua ini dua tim yang struggling banget musim ini. Dan juga salut sih udah bisa ketat banget nih si grup neraka ini sampai terakhir. Bener-bener ketat ya, bener-bener neraka nih. Iya, dalam keadaan dua tim yang setengah pemainnya itu cedera semua gitu. Milan sama Newcastle kan semuanya cedera. Tapi sebenarnya kalau ngomongin grup neraka, grup MU juga neraka loh. Buat MU. Neraka jahanam lagi. Galatasaray, Munchen, Copenhagen, siapa duga jadi grup neraka. Saling mengalahkan. Oh iya bener. Enggak, Munchen enggak mengalahkan. Munchen enggak ikutan. Lu neraka buat lu. Kalau ini kan saling ngalahin. Tapi Newcastle lawan Milan nih kalah nih. Maksudnya kan banyak orang what if. Coba nggak dapat penalti PSG. Iya, PSG yang kemarin lolos nih. Coba bahaya tuh kalau udah kayak gitu. Coba Newcastle full team. Iya. Tapi gini, kalau
Newcastle full team aja. Kalau penalti kan ya udah itu keputusan yang nggak bisa diubah. Anggap Newcastle full team, lolos nggak menurut lo? Milan juga full team. Nggak, Newcastle kan nggak full team. Iya. Kalau Newcastle full team, lawan siapa dulu? Lawan Milan. Lolos nggak? Kan ini ada 2 game nggak lolos gue. Feeling gue. Berarti mungkin feeling gue yang nggak lolos itu bisa jadi PSG. Iya. Karena mainnya lo kalau nonton PSG nggak ada visi gitu. Nah itu makanya gue pede lawan PSG cuma sendiri. Lu kenapa nggak pede lo Barca lawan PSG? Ya mau nggak ada visi mau nggak ada misi, Barcelona nggak bisa ngalahin, susah. Susah dia. Sama-sama nggak ada visi kan? Iya. Dan kemenangan pertama Milan di tanah Inggris ya, terakhir 2004-2005 lawan MU 3-0. Itu pas yang Istanbul ya? Yang final tabrakan itu ya? Bukan. Bukan, itu 2007. Enggak, benar 2005. Enggak dong. 2007. Yang ini kan kakak kan? Ya. Yang akhirnya Inzaghi Athena itu, baju putihnya gue inget. Iya. Terus juga Milan tuh menit terakhir juga kan, Chukwueze ya? Chukwueze. Jadi ini Pioli yang menunjukkan Pioli bisa punya plan B lah. Dia tahu kapan masukin pemain. Samuel Chukwueze akhirnya kan nyetak gol juga gitu. Bener. Ini yang namanya susah juga ya. Kenapa Samuel namanya susah terus ya? Diti. Zilguin. Iya. Samuel siapa lagi? Iya, Walter Samuel. Rizal gampang ya? Iya. Dua doang dah. Tapi emang bagus sih Chukwueze itu. Gue malah nonton di La Liga lo ya? Bener, selalu menantikan kiri Leo. Emang di mana sih tadi? Villarreal. Chelsea deh. Kenceng. Itu Villarreal yang memang. Chelsea mah namanya mirip-mirip gitu semua emang. Iya. Ada yang Maksud gua, apakah Chukwueze ini akhirnya akan di Chelsea karena Chelsea harus gimbal? Nama susah. Iya, namanya bunyi-bunyian. Bisa sih. Itu dia. Dan apakah ini efek positifnya Milan kedatangan Zlatan Ibrahimovic sebagai advisor yang advisor pakai O ya, harusnya ini ya, salah nih. Apa tuh? Advisor ya. Iya. Harusnya udah enggak apa-apa. Penasehat buat adik-adik Milan. Iya. Kayak gue di Persipan kan. Cuman kan yang kasihan Calabria, dia kapten tapi nggak dia. Maksud itu bedanya. Lu di Persipan kapten Asep Mario orang, lu aja denger getar lo. Sama speech-nya kapten Persipan Asep Mario. Ini Calabria. Davide Calabria. Ini lama aja nggak kapten banget. Karena? Ya maksudnya Maldini. Oh. Apa namanya? Ferdinand. Enggak. Masa nggak mau? Odegaard tuh tiba-tiba. Kafu kapan kapten? Oh, Brasil. Asep kapten. Mario. Wah, itu kurang gagah. Bruno Fernandes. Tapi lucunya berarti kan ini Calabria, nama daerah. Apa? Ada kan? Daerah Calabria ada. Oh. Ada di peta. Karena namanya Menang Bria. Iya. Sampai Milan ya sebagai entitas ya sebagai entitas tuh bikin ini baru jabatan baru advisor gitu untuk datangin Zlatan Ibrahimovic gitu. Atau dia nagih nggak sih? Iya. Gue dapat apa dia bilang nih? Semua shot udah ada nih. Lu harus bagi-bagi kue dong ini, bagi-bagi jatah. Ya kan gue udah mendukung lo dari kemarin. Maksudnya, tapi nggak ada jabatan ini. Ya bikin aja dong. Yang bertanggung jawab. Nggak ada yang nyamper nih. Masih ragu. Bahaya. Ya itulah ya. Dan juga di grup Milan Dortmund PSG berakhir 5-1. Yang bagus tuh ya Warren Zaire Emery itu ya. 17 tahun. Itu udah perkuat Prancis juga kok. 2 kali man of match di UCL selama musim ini. 4 gol 5 assist juga dan ya selamat karena pelatih kontroversial lah. Ya benar. Dan akhirnya kan ini duit minyak siapa yang lebih baik? Lebih kuat antara Newcastle sama PSG. Duit pemilu mana nih yang pemilu Arab. Iya. PSG lawan siapa? PSG. Kita mah kalahin PSG dah, nggak ada yang suka sama PSG kok, yakin gua. Gue sih PSG sama Madrid sekalian dia langsung dimatiin aja langsung sama Munchen. Ya udah mati. Tapi dia sama apa juga mati nggak sih? Mati. Barcelona sih. Nggak pede gua. Remontada, siapa tahu remontada. Arsenal pede gua. Iya makanya mati. Ya udah lawan Arsenal aja. Jangan. Emang kita ngocok anjing. Ya enggak, maksudnya dihabisin aja. Maksudnya kalau Arsenal ntar jadi ketat, Arsenal capek. Mending kasih lawan. Ya udah boleh. Gitu. Boleh. Sama ini kan kemarin ada fans Inter juga yang nonton kita ya, ada beberapa juga japri kayak kok nggak dibahas Inter. Lah 0-0 kan? 0-0 apa yang mau dibahas? Gol nggak ada. Cuma ya runner up grup. Iya, harusnya bisa jadi
juara grup menghindari lawan memang ini dia nyari tantangan, pengen cari pot-pot satu dia. Oh kan tahun lalu masuk final karena terbantu drawing. Katanya kan gitu. Oke, gua runner up grup, biar gua ketemu langsung sama Madrid. Munchen. Kalah. Ya lawan Madrid kalah. Bahasa apa? Maksud gua gimana ya? Barcelona, ya kan kalah aja misalnya orang mau cekin juara grup. Dan beritanya nggak ada lu Barcelona lu. Lu cari, lu di Google apa kayak dari tabloid apa atau yang artikel apa, nggak ada Barcelona. Cuman review doang. Nggak ada apa lu nggak ada sinyal? Nggak ada, beneran. Gua kan biasanya kalau lu bisa nyari. Nggak ada beneran. Nggak ada itu. Paling kayak pressconnya Safi, itu udah biasa muncul. Nggak ada beritain. Paling ini. Romeo paling banyak. Yang gue cari ya, dapatnya Romeo. Kayak supporter-supporter Barcelona yang langsung dari Spanyol ngomong kalau Romeo kok bisa di Girona bagus gitu. Kita ngambil pemain terbaiknya Girona loh. Kok Gironanya tetap bagus, kitanya malah jadi turun gitu. Nah, ada orang emang tadinya idealis, tadinya bagus, tadinya berprinsip. Ketika salah masuk, kemana ini? Itu ya ketika salah lingkungan, jadi toksik. Anthony bagus di Ajax. Bagus, Van de Beek bagus, maksudnya itu kan. Maksudnya. Iya. Masuk ke tim yang agak masalah. Onana di Inter, contoh terbaik itu. Maguire di Leicester. Nah, banyak deh. MU semua ya. Mount di Chelsea. Iya. Juara champion. Iya. Semua. Eriksen di Brentford bagus. Di Spurs bagus. Spurs lah, jangan Brentford. Casemiro di Madrid bagus. Iya, 4 kali juara. Merapat di Turki. Iya. Di Maroko dong. Fiorentina. Varane di Madrid. 4 kali juara Liga Champions loh. Nah. Iya, itu dia. Semua bagus. bagus. Ini MU kenapa ngerusak pemain sekarang? Manusia, kita butuh hiburan. Ya udah masuk ke MU jadi hiburan jadinya gitu. Jadi diketawain. Dia udah embrace. Iya, gua udah kayak tapi kemarin nggak banyak juga yang ngehina MU kayak anjir berturut-turut capek. Ini gua ngasih bosen juga kita ngonten nggak males ya? Ngasih tenaga buat jeda untuk lawan Liverpool juga, ngejek juga gitu kan, ini ada potensi ngejek lagi. Bener. Masa diejek terus? Iya bener. Makasih banget. Sorry. Ya udah. MU Liverpool deh. Liverpool 3-1. Liverpool. Lu beda dong, biasanya kan beda tuh. 2-0. MU menang. Iya, enggak dong. Nah, Liverpool. Oh. Enggak, maksudnya kan 2. Maksudnya untuk MU sekarang. Lu ngelawan. Iya, masih. Iya juga ya. 3-1 ngelawan tuh. Ya kan sama tapi harus beda. Gua sih selisih 2 sih menurut gua. Ya udah, enggak dapat hadiah juga, sebut aja. 2-0. Masa ngelawan tapi enggak bisa golin. Oh iya. Kan ngelawan juga. Rasanya mainnya maksudnya. Iya. Temponya. 2-0. Lu 2-1 gua. Untuk Manchester United. Iya. Udah lah. Apa yang bisa Iya. tembak aja enggak ada hadiah. Ngomong doang. Tebak skor seperti biasa ya. Ada. Tapi kalau cuma satu banyak bener sih. Harusnya barengan yang Barca Valencia. Iya. Ya. But berapa ya? Arsenal deh, yang Arsenal deh satu. Arsenal Brighton. Iya, itu kan juga lumayan ketat lah. Oke, kalau 3 pertandingan itu lu persis betul. Hadiah menanti dari Afif. Oke, iya. Iya dong? Boleh. Hadiah pokoknya ada hadiah. Hadiah aja, hadiah. Iya. Hadiah menanti. Diucapin ulang tahun kek, kan kita Uang tunai. Uang tunai dong, kita main uang tunai. tunai. Ya, uang tunai kalau bisa nebak dengan tepat. 3 doang tuh ya. 3. Arsenal Brighton, Valencia Barca, MU Liverpool. Jadi kan ini tim kita semua nih. Ya, kira-kira siapa nih? Arsenal Brighton 3-1. Harus identik ya, harus persis gitu. Nggak boleh salah satu. Iya. Gua Arsenal Brighton 3-1. Gua 2-1 Arsenal. Gua Arsenal ini. Iya, Arsenal Brighton. Di kandang siapa? Arsenal ya udah. 2-1. Siapa udah? Sama dong. 2-1. Ya nggak apa-apa lah. Ya udah, enggak apa-apa. 2-1. Valencia gua Barca. 1 sama. 1-0 gua, Barcelona 1-0. Iya, 1-0. Di sama terus Udit. 2-1 gua 2-1. Barca. Gua Ya sama. Itu ya. Coba tulis kolom komentar, kita ketemu di episode selanjutnya dari Tackle Bebas.